Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang psikologi industri dan organisasi. Kami beranggotakan Salwa Hoirunisa, Eka Resmawati, Angelika, dan saya sendiri Riana Rosmawati. Pengertian psikologi industri dan organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bloom dan Naylor. Mereka menyebutkan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri. Yang kedua, menurut Guion, ia menjelaskan bahwa psikologi industri dan organisasi merupakan keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja. Yang ketiga, A.S. Munandar. Ia menjelaskan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tentang tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Yang keempat, menurut Mustenberg, menyebutkan bahwa psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dari manusia di dalam dunia kerja. Perkembangan psikologi industri pra-Perang Dunia sampai tahun awal 1900 hingga 1916, Psychology of Advertising, Walter Dill Scott, Scientific Management, Frederick Taylor, Industrial Management Technique, Lillian Moller Gilbert, Psychology and Industrial Efficiency, Hugo Munsterberg. Perang Dunia I 1917 hingga 1918, Robert Biergas, Army E dan Army B. Walter Dill Scott, Job Analysis dan Performance Appraisal. Antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II 1919 hingga 1940, Fungsionalisme, Psychology Corporation, James Keitel, and Hometown Studies. Selanjutnya ada teori psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik berkembang sejak abad ke-19 atau mulai tahun 1800-an. Teori klasik disebut juga sebagai teori mesin atau teori tradisional. Teori ini menjelaskan organisasi sebagai lembaga tersentralisasi. Petunjuk yang diberikan bersifat mekanistik struktural, tanpa adanya kreativitas. Teori klasik berkembang menjadi 3 aliran. Yang pertama, teori birokrasi. Teori birokrasi dalam aliran teori klasik dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Max Weber. Selanjutnya, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1900. Selanjutnya, teori administrasi. Teori administrasi dikembangkan oleh Lidal Urwig dan Henry Fayol. Money Riley juga berkontribusi dalam teori ini. Selanjutnya ada teori neoklasik. Teori neoklasik disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori neoklasik muncul untuk menyempurnakan teori klasik dan muncul karena ketidakpuasan terhadap teori klasik. Teori ini menekankan aspek sosial dan psikologis karyawan yang menjadi individu atau kelompok kerja. Teori neoklasik menyatakan ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk pembagian kerja, antara lain perluasan kerja yang menjadi kebaikan spesialisasi pekerjaan. Selanjutnya, partisipasi untuk keterlibatan semua orang dalam pengambilan keputusan, dan manajemen dari bawah ke atas akan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada teori modern. Teori modern berkembang sejak tahun 1950. Teori ini muncul dari ketidakpuasan akan 2 teori yang muncul sebelumnya. Istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan teori modern adalah analisa sistem atau teori terbuka. Menurut teori modern, unsur organisasi saling bergantung dan menjadi satu kesatuan.
Selanjutnya, ada macam-macam materi dalam psikologi industri dan organisasi. Ada beberapa peranan materi dalam psikologi industri dan organisasi yang banyak digunakan dalam psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, analisis jabatan. Adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan informasi terpercaya dan sahih dengan suatu prosedur tertentu terhadap suatu jabatan tertentu dan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh si pemegang jabatan, termasuk di sini yaitu semua tugas, kegiatan dan tanggung jawab pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakter lainnya dibutuhkan oleh si pemegang jabatan agar dapat bekerja dengan efektif. Standar kerja atau target yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja. Konsep penting dari analisis jabatan yaitu analisa jabatan dilakukan terhadap jabatan on job, bukan terhadap orang, sehingga orang tersebut secara psikologi tidak tertekan. Produk yang menjadi hasil analisis jabatan yaitu uraian jabatan, job description, dan sertifikasi jabatan, job specification. Yang kedua ada rekrutmen. Rekrutmen sebagai satu proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan tertentu. The recruitment is the development of a pool of job candidates in accordance with a human resource plan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan oleh perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin, sehingga memungkinkan pihak manajemen rekruter untuk memilih atau menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah seleksi dan penempatan. Menurut Shimamura, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan menurut Teguh, menjelaskan bahwa seleksi adalah proses yang terdiri dan berbagai langkah yang spesifikasi dari kelompok pelamar yang paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Ada 3 hal yang menyebabkan seleksi menjadi hal yang penting, yaitu yang pertama, kinerja seorang manajer tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. Yang kedua, seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengangkatan pegawai tidak sedikit. Yang ketiga, seleksi yang baik itu penting karena implikasi hukum dan pelaksanaan secara serampangan. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang dan mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Spesialisasi psikologi industri dan organisasi dengan cabang psikologi lainnya. Perkembangan psikologi industri dan organisasi memunculkan beberapa spesialisasi dari cabang ilmu psikologi ini, yaitu yang pertama ada psikologi personalia. Psikologi personalia membahas pengelolaan tenaga kerja yang dimulai dari perencanaan, penerimaan tenaga kerja, penempatan, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan, hingga keluarnya tenaga kerja dari perusahaan. Yang kedua ada psikologi konsumen. Psikologi konsumen ini mempelajari dinamika perilaku konsumen terkait dengan pengambilan keputusannya dalam melakukan pembelian. Psikologi konsumen juga membuat penelitian terkait konsumen serta menyusun strategi untuk menarik minat konsumen. Perlindungan hak-hak konsumen juga dibahas oleh psikologi konsumen.
Selanjutnya ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi membahas mengenai tingkah laku manusia di dalam organisasi, baik sebagai individu maupun anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan performa kerja individu dalam organisasi. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja. Psikologi industri adalah organisasi membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja untuk meningkatkan performansi kinerja organisasi. Selanjutnya, analisis jabatan. Analisis jabatan ini mempelajari susunan deskripsi serta spesifikasi jabatan dari setiap pekerjaan dan setiap posisi di organisasi. Lalu yang keenam, ergonomi. Di ergonomi ini membahas mengenai interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana menciptakan kenyamanan dan keamanan pada saat kerja. Lalu yang terakhir, psikologi sumber daya manusia. Psikologi sumber daya manusia ini membahas tentang proses pengembangan manusia baik secara individu, kelompok, ataupun organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu. Psikologi industri dan organisasi mulai berkembang dan berdiri sendiri sebagai keilmuan setelah Perang Dunia Kedua. Pengembangan keilmuan psikologi industri dan organisasi ini diaplikasikan dalam industri dan organisasi. Psikologi industri dan organisasi menggunakan berbagai pendekatan dan prinsip keilmuan psikologi untuk mengatasi berbagai masalah di tempat kerja. Yang kedua, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Psikologi industri dan organisasi mempelajari tingkah laku manusia dalam setting kerja, baik perilaku yang dapat diamati maupun perilaku yang tidak dapat diamati. Perilaku yang dapat diamati contohnya adalah menulis, berbicara, cara jalan, cara duduk, dan sebagainya. Sementara yang tidak dapat diamati secara fisik adalah pemikiran, motivasi, kepuasan, dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi mempelajari manusia dalam dunia kerja dengan dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi ini mempelajari manusia dalam dunia kerja dan interaksinya dengan pekerjaan, organisasi, lingkungan fisik, serta lingkungan psikososial di tempat kerja. Sebagai konsumen, individu menjadi pembeli dan pengguna produk dan jasa organisasi. Yang terakhir, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Organisasi memiliki unit kerja yang terdiri dari subbagian yang lebih kecil. Bagian tersebut akan semakin kecil hingga pada peran masing-masing individu. Psikologi industri dan organisasi mempelajari bagaimana hubungan dan dampak kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya. Bagaimana individu mempengaruhi kelompok. Psikologi industri dan organisasi juga membahas mengenai pola, struktur, serta jenis organisasi yang dapat mempengaruhi tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.